Salat Jumat di Turki. Itu di Turki. Ternyata beda. Salat dolin. Kita udah biasa amin. Saya di tengah-tengah, di bawahnya itu lampu yang besar. Amin. Sendiri saya, nggak ada yang amin yang lain. Kan saya malu. Diterima perbedaan. Alhamdulillah. Kalau ditanya maulid itu bidah, bukan bidah itu maulid. Karena bukan syariat. Ijrah, Muharram, peringatan Muharram, peringatan tahun baru Islam, apakah itu bidah? Bukan bidah. Bidah itu yang berkaitan dengan ibadah. Cuma dua dalam Islam. Peringatan itu beda dengan perayaan. Hari raya dalam Islam cuma dua. Idul Fitri, Idul Adha. 1, 2, 3. Idul Fitri. Itu. Beda syariat, beda syiar. Tidak boleh ditambah-tambah syariat. Kalau ditambah syariat, bid'ah namanya. Ibadah tidak boleh ditambah. Apa bedanya syariat sama syiar? Kalau syariat, tepat waktu. Dan tidak boleh digeser. Idul Fitri 1 Syawal. Tidak boleh digeser. Kebetulan tidak ada penceramah, kita lebarannya 3 Syawal. Tidak ada urusan itu. Harus 1 Syawal. Tanggalnya kalau maulid bisa sebelum, bisa sesudah. Tidak mesti 12 Rabiul Awal. Ada maulid di sini, mesti sana besok maulidnya. Lusa di sana. Tidak bersamaan karena bukan syariat, tapi apa tadi? Syiar. Harus lebih baik. Oke? Baiklah, kita mulai ceramahnya. Tulis. Tulis. Ingat ya, sibukkan diri kita dengan kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Saya dari pagi berangkat dari subuh ini. Ini baju sudah sampai malam ini. Saya tadi mau ganti baju sebenarnya. Hah? Oh enggak. Kalau saya tidak pernah perhitungan. Alhamdulillah saya dikasih baju sama Trans setiap Kamis 8 baju. Hari Kamis dikasih 8 baju, hari Senin dikembalikan. Namanya tanggung jawab. Baju wardrobe. Jamaah. Nggak ada, saya ini nggak ada pusing. Nggak ada urusan saya. Udahlah. Rezeki itu datang, pergi, bagi. Udah nggak ada urusan saya. Istri saya sudah meninggal, tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Tidak tergantikan. Bisa jadi ada yang melanjutkan. Karena itu takdir. Saya fokus sama anak-anak sekarang. Karena anak saya sudah, maaf ya, istri saya meninggalkan 4 anak. Umur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Udah menuju 6 tahun ini. Makanya saya 9 tahun, 11 tahun, 13 tahun, 15 tahun sekarang. Alhamdulillah, tidak pernah saya marah sama anak saya 1 kali pun. Tidak pernah. Anak itu tidak boleh dimarahin. Nggak boleh. Jangan pernah marah sama anak. Yang rusak otaknya. Nggak boleh anak dimarahin. Jangan pernah marah sama anak.
Tidak boleh marah sama anak ya. Barang siapa orang tua marahi anak, rusak otaknya anak. Hilang konsentrasi. Masa orang tua sendiri membuli anaknya? Nggak boleh itu. Alhamdulillah saya bangun 4 sekolah. 2 TK, 2 SD. Satu peraturan saya sama guru-guru. Nggak boleh bukul anak. Mari ada saya dapat suka nyubit anak. Saya hukum. Saya naikkan umroh. Kata orang, Ustadz, bukannya dihukum malah dinaikkan umroh. Iya, supaya diazab di sana. Nggak, maksud saya, kalau dia pulang umroh tidak berubah, saya pecat. Nggak, pecat, nggak marah dia itu. Karena saya sudah umroh kan. Terserah. Jamaah. Jangan marah sama anak. Alhamdulillah saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari. Tidak pernah bertengkar walaupun 1 kali. Tidak pernah saya bertengkar. Makanya saya heran kalau ada orang suami istri bertengkar. Mau tahu rahasianya? Kenapa saya tidak pernah bertengkar? Karena istri saya di Makassar, saya di Jakarta. Tapi kan saya syutingnya Senin sampai Kamis di Jakarta. Jumat, Sabtu, Minggu di Makassar. Nanti si saya meninggal baru saya isi ceramah buat masjid. Dulu nggak mau saya. Udah kasih ustadz yang lain aja. Kasihlah, cukuplah saya di TV. Tapi semenjak istri saya meninggal, saya tidak tinggal lagi di apartemen. Tinggal di rumah. Ya beli rumah lah di Pondok Gede. Daripada saya tinggal di apartemen terlalu banyak kenangan. Tahu nggak? Saya tidak pernah marah sama istri walaupun 1 kali. Dan bukan saya ngomong, istri saya almarhumah. Waktu mau dioperasi, kan kanker usus, mau dioperasi, mau dipakai tangan. Kata, kalau kau tidak mau diimpus, nanti Ustadz marah. Kata istri saya, jangan pernah. Ustadz, tidak pernah saya dimarahi sama suami saya. Kaget semua orang. Saya datang di rumah sakit, Ustadz nggak pernah marah sama istri. Istri itu tidak boleh dimarahin. Dengarkan baik-baik. Oh, ngadatnya ke sini. Istri tidak boleh dimarahin. Barang siapa suami memarahi istrinya, dilaknat malaikat. Siapa yang dilaknat malaikat? Istrinya. Jadi ruginya 2 kali. Istri saya itu, Kak, marahi saya, Kak. Marahi saya. Saya bilang, saya tidak akan marahi kau. Marahi saya, Kak. Enggak mau saya marah. Enggak mau. Saya pergi Makassar. Maaf, Kak, nasinya keras. Enggak apa-apa, kan keras. Maaf, Kak, nasinya lembek. Enggak apa-apa, kan tadi dikasih air. Maaf, Kak, nasinya hangus. Enggak apa-apa, kan dari kompor kan. Dari api. Tiba-tiba saya datang. Saya kan tiap Kamis pulang ke Makassar. Minggu malam Jakarta, tiap begitu terus. Saya tiba-tiba datang, maaf Kak, saya tidak masak. Bagus, kita makan di luar yuk. Nggak ada manfaatnya suami marah sama istri. Nggak ada manfaatnya. Sesalah-salahnya istri, tetap suami yang minta maaf. Iyalah. Dan alhamdulillah istri saya tidak pernah marah sama saya juga. Tidak pernah marah. Mau tahu rahasianya Pak? Supaya istri tidak marah? Semua harta rumah atas nama istri semua. Setuju? Tidak boleh suami yang pegang uang.
Serahkanlah semua uang gaji ke istri. Kalau istri yang pegang uang, itu berkah. Gampang masuk, susah keluar. Kalau suami yang pegang nggak berkah, itu habis. Traktir teman-temannya. Kalau istri yang pegang, betul. Kalau suami yang pegang uang nggak berkah, uangnya disimpan di dompet, dompetnya disimpan di pantat. Kalau istri yang pegang uang disimpan di tempat yang berharga. Isi saya tanya sebenarnya, Kak, kenapa rumah atas nama saya? Beli mobil atas nama istri saya? Tidak ada atas nama saya itu. Semua harta atas nama istri. Itu yang paling aman. Kalau atas nama istri, pasti turun ke anak. Ini rumah buat anakku, itu mobil buat anakku, itu sawah buat anakku, itu kebun buat anakku. Pasti begitu prinsip ibu-ibu. Tapi kalau harta atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa. Tahu-tahu dia punya anak di Bandung. Makanya hari Senin urus semua itu surat-surat. Udah ya? Udah ya? Udah ya ceramahnya ya? Terus. Ini ceramah hanya sampai 9:30. Karena 9:30 sampai jam 10-nya dipakai untuk makan bakso. Supaya jam 10 selesai. Jangan sampai jam 12 malam kita acara. Ntar subuh kosong, orang di masjid ketiduran semua. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur ya. Jangan banyak mengeluh. Hujan pun kita tetap bersyukur. Jamaah, tidak boleh mencela cuaca. Hujan lagi. Panas, nggak boleh. Nggak boleh mencela cuaca. Siapa yang mencela cuaca, tertahan rezekinya. Nggak boleh mencela makanan. Nggak boleh. Siapa yang memuji makanan, didoakan malaikat. Mau nggak didoakan malaikat? Puji-puji makanan. Siapa yang sebut-sebut makanan, nanti dibungkusin. Makanya saya sudah puasa tiap hari. Namanya puasa Idris. Kalau puasa Daud, hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok. Kalau Idris, setiap hari puasa. Aisyah Ummul Mukminin, meninggal Nabi langsung puasa tiap hari. Saya juga puasa tiap hari. Cuma batal kalau ada acara. Kebetulan acara saya tiap hari ada. Yang penting saya sudah sahur. Persoalan besok batal urusannya. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib. Jamaah,
Jamaah. Saya kira Bapak sekalian pipis. Jangan pernah membenci orang. Apalagi itu jangan menjelek-jelekkan orang, nggak boleh. Salatlah, ibadahlah. Dia Muhammadiyah, dia NU, dia ini, udah. Yuk kita ibadah saja semua. Setuju? Ada yang mau kunut, ada yang tidak mau kunut, terserah. Yang penting salat. Mau kunut tidak kunut, yang penting salat. Yang salah itu yang tidak salat subuh. Betul tidak? Jangan mengkotak-kotakkan. Udahlah. Masjid kita sudah berkotak ini. Udahlah. Betul. Saya teringat Nabi. Salat. An-Nisa. Ummati. Saya tidak untuk membenci. Ini umatnya Nabi loh. Nabi sebelum wafat menyebut 3. Salat, jaga salat. Mau selamat? Jaga salat. An-Nisa, mau bahagia rumah tangganya? Jaga wanita. Ummati, umatku. Ini umatnya Nabi nih. Ustaz ceramah di Kuningan, ayo. Ustaz ceramah di Bandung, ayo. Besok saya mau pergi ke Palembang ini. Pesawat pagi, subuh. Ustaz ke Palembang, ayo. Kenapa? Umatnya Nabi. Umatnya Nabi. Walaupun cuma 1 orang. Kalau mau diceramai itu aja. Jangankan 1 orang, setengah orang pun saya ceramai. Itu pesannya guru saya. Pesannya guru saya. Walaupun cuma setengah orang, kalau memang itu yang kau ceramai. Betul. Dan kalau saya sudah ada acara, ada yang mau masuk acara, nggak bisa. Mohon maaf, sudah ada. Ini presiden yang minta, tidak ada urusan. Saya ada acara. Ini jenderal yang minta, nggak ada urusan. Saya ada acara. Nggak mau saya. Saya ceramah sejak tahun 88. Sudah berapa tahun itu? 88 saya ceramah, tahun 88 sampai sekarang. Ceramah di Makassar, baru berangkat ke Jakarta. Berarti 23 tambah 14. 37 tahun. Gak pernah saya batalin cara. Biasanya panitianya, maaf Ustadz, karena sesuatu dan lain hal, kayaknya acara batal deh. Dapat, alhamdulillah. Berarti saya bisa istirahat kan? Atau terima jadwal lain. Pernah saya marah, ngapain? Baiklah, kita mulai ceramahnya. Bisa dimulai? Tulis. Mau lebih baik? Isilah hidup kita dengan 7. Tulis. Supaya pulang-pulang mengamalkan. 7 ya. 1. Muhasabah. Renungan. Introspeksi diri. Penceramah terbaik, nasihat terbaik adalah diri kita. Biar siapa yang datang, kalau kita tidak amalkan itu percuma. Muhasabah. 1, 2, 3. Muhasabah. Renungan. Isinya ingat dosa. Ilahi las. Tidak usah banggakan ibadah. Jangan merasa lebih baik dari orang. Oke? Jamaah. Ingat dosa ya. Tidak usah ingat kebaikan.
Nggak usah. Ingat dosa saja. Apalagi mohon ampun. Mohon ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nggak usah urus urusannya orang. Nggak usah gibain orang. Karena kita ditanya nanti bukan amalnya orang, tapi amal kita yang ditanya. Bagaimana keadaan dengan nggak ada, kita yang ditanya. Muhasabah itu isinya 4. Apa tadi? Ingat dosa, mohon ampun, taubat. Taubat. Taubat itu artinya kembali. Jadi supaya tidak berdosa, pakai Google Map supaya tidak nyasar. Itu namanya mohon ampun, minta arahan. Makanya saya di Jakarta kalau mau diundang, jemput. Supaya saya tidak nyasar. Nggak nyasar itu kalau saya dijemput. Bayangkan ini acara sudah isya, saya minta dijemput sudah asar. Saking saya hati-hatinya. Saya tidak suka telat. 14 tahun di Trans TV tidak pernah telat saya. Tidak pernah izin juga. Karena hidup ini diatur. Alhamdulillah umur saya 50 tidak pernah diimpus. Tidak pernah minum obat. Jadi usah nggak pernah sakit. Enggak. Karena diatur hidup ini. Tertib hidup ini. Siapa yang mandi sebelum subuh, mandi yang dicintai Allah. Sebelum tahajud paling bagus. Mandi pagi menyegarkan, batasnya jam 10. Siapa yang mandi jam 10 sampai jam 3 tengah hari, itu sakit kepala. Siapa yang mandi sore, mempercepat pertumbuhan, jadi cepat tua. Saya tidak pernah mandi sore. Makanya enggak tumbuh-tumbuh. Anak kecil supaya cepat besar, kasih mandi sore dia. Cepat besar itu. Cuma cepat tua. Siapa yang mandi maghrib, sarap. Mandi sesudah isya, pulang. Nanti lewat jam 12 malam, jam 1 malam baru boleh. Mandi itu pakai air dingin. Semua yang di luar tubuh air dingin. Tapi semua yang masuk ke tubuh air hangat. Kita kan dibalik. Mandinya air hangat, minumnya es. Selamatlah hidupmu itu. Kebalik hidup. Siapa yang tidur sesudah subuh menolak rezeki. Tidur yang paling bagus sesudah duha. Walaupun 15 menit, namanya kailula. Tidur sesudah duhur menggemukkan badan. Itu hasilnya. Siapa yang tidur sesudah asar merusak akal. Jadi pelupa, jadi pikun, dan bisa jadi gila. Yang tidur sesudah asar. Coba tidur sesudah asar. Anak kecil bangun-bangun pakai baju sekolah dia. Siapa yang tidur maghrib mendatangkan bala. Dan siapa yang tidur sesudah isya mendatangkan air liur. Kalau umur 40 tahun puasa Senin Kamis. Kalau udah 50 puasa Daud. Kalau 40 tahun kurangi makan yang empat kakinya. Kalau udah 50 tahun kurangi makan yang 2 kakinya. Unggas, daging putih, daging merah 4 kaki. Kalau 60 tahun, ndak usah makan yang berkaki. Makannya ikan. Ikan. Daging lembut namanya itu. Udah 60 tahun. Ndak usah makan yang keras.
ikan lah. Nggak usah makan yang 4 kakinya. Nggak usah makan yang berkaki. Jangan juga makan kepiting, lebih banyak kakinya itu. Apalagi udang, banyak kakinya itu. Kolesterol itu. Asam apakah? Umur 40 4 kaki, 50 2 kaki, 60 ndak berkaki, 70 sayur-sayuran vegetarian, 80 buah-buahan, 90 surah Yasin. Jadi hidup itu teratur ya, disiplin ya, salat tepat waktu, kita yang waktu, tidurnya tepat, makannya tepat. Banyak nanya saya, Ustaz apa sih rahasianya? Nggak sakit-sakit. Saya makannya satu macam, nggak pernah makan 2 macam. Kalau ayam ayam, ikan ikan, telur telur, nggak pernah dicampur-campur. Kalau ada acara, cuma makan satu macam. Yang lainnya saya bungkus. Bercanda itu. Nggak bisa dibungkus, masalahnya bakso. Baiklah. Karena waktu tinggal disebut-sebut 7 itu ya. Nanti kalau saya datang lagi ke sini nanti saya jelasin lagi ya. Karena ini belum masuk ceramahnya, tinggal 4 menit ini. Sudah jam 21:06. Kalau saya bilang AA. Dan saya mengajar di pesantren. Saya bilang jam 7. Kalau di pesantren di masjid, di pesantren di masjid itu kalau saya mau pimpin rapat, siapa yang pimpin rapat? Ustaz Maulana. Semua orang. Tepat waktu saya. 1 jam sebelum rapat saya sudah ada di sekitar rapat. Kalau rapat masjid, karena saya ketua yayasan, rapat masjid, rapatnya subuh. Saya kalau rapat masjid subuh, jadi ketahuan pengurus yang malas. Jamaah. 1, muhasabah ya. 2, doa. Jangan tidak berdoa. Orang sombong itu kalau tidak mau berdoa. Iblis saja udah jelas-jelas iblis masih berdoa. Ya Allah, panjangkan umurku seumur dunia. Walaupun tujuannya mau menggoda manusia. Tapi dia ada orang tidak mau berdoa, sombong itu. 3, ibadah. Isi hidup ini dengan subuh baca al-waqiah, asar as-sajadah, maghrib yasin, isya al-muluk. Kan enak. Subuh al-waqiah minta rezeki, duhur ibadahku. Nggak mati itu. Lanjut. 1, muhasabah. 2, 3, 4, puasa. Masa kita tidak punya puasa? Minimal puasanya Nabi Adam. 13, 14, 15. 2, 3. Namanya Ayyamul Bid. Tidak akan disiksa di kubur itu orang yang puasa Ayyamul Bid. Tidak akan kekurangan itu orang yang puasa Ayyamul Bid. Nabi Adam ketakutan sampai di bumi. Biasanya di surga hidup enak, semua disiapkan. Di bumi harus mencari. Ketakutannya disebut dengan puasa Ayyamul Bid. 1, muhasabah. 2, 3. Coba atur semua itu nanti. Renungan diri. Makanya kalau bangun tidur jangan langsung turun. Bangun tidur baca istighfar 3 kali sebelum turun dari tempat tidur. Tarik nafas. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosaku jika aku berdosa padamu, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni dosaku jika aku berdosa pada tubuhku. Astagfirullahaladzim, ampuni dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia.
Jadi baru bangun tidur sudah niat tidak ada dosa mau dilakukan. 1, muhasabah. 2, doa. Isi doa. Tidak boleh tidak punya doa. Masuk toilet aja ada doanya. Berdoa. Jamaah. Tidak susah itu doa. Bahasa Indonesia pun diterima. Kullu kalam ad-doa. Setiap ucapan doa. Makanya jangan sembarang bicara. Karena jadi doa itu. 3, ibadah. Isi dengan ibadah. Tidak ada. Kita ini hidup, tujuan hidup untuk ibadah. Semua pakai ibadah. Tahajud tidur. Tahajud artinya bangun dari tempat tidur. Bangun dari tidur. Subuh. 1 jam 20 menit. Syuruk. 1 jam lagi duha. Jam 8. Syuruk 2 rakaat. Duha 4 rakaat di jam 8. Nanti jam 10 tutup. Duanya 6 rakaat. Berarti 12 semua totalnya. 10. Duhur jam 12. Asar lagi. Maghrib. Isya. Isya ke subuh kejauhan. Maka pertengahannya ada namanya salat tahajud. Salat malamnya 5. Wudu, taubat, hajat, tahajud, witir. 5 kan? 2, 2, 2, 2, 1. 11 semua totalnya. Jamaah. Lanjut. Apa tadi? Muhasabah. Doa. Ibadah. Puasa. Harus ada puasanya. Masa enggak puasa-puasa? Apalagi? Sedekah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ingat ya syarat 5. Ikhlas. Jangan berharap dibalas. Yang terbaik. Jangan nyumbang yang jelek-jelek. Yang bagus-bagus lah. Sasaran tepat. Jangan santunan orang jompo beasiswa. Salah sasaran itu. Nenek mendapatkan beasiswa. Mati sudah itu. Kalau nenek-nenek biskuit. Oh banyak pertanyaan. Ada pertanyaan berapa nomor sepatu Ustadz? Tidak ada. Jamaah. Lanjut. 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 Muhasabah. Doa. Ibadah. Puasa. Sedekah. Ada lagi. Tunggu dulu. Sedekah syaratnya 5 ya? Ikhlas. Yang terbaik. Sasaran tepat. 4. Tidak menyakiti. Orang miskin dikasih antri. Kok kira bahagia hidupnya itu? Tersiksa. Rebut-rebutan. Sedekah itu kalau mau mengeluarkan sesuatu, kita antar sedekah itu. Sesuatu yang dikeluarkan kita yang bawa. Saya mau nanya, kalau mau dikeluarkan, kita yang ke toilet atau toilet yang datang? Yang 5, tidak usah diungkit-ungkit. Udahlah, lupakan. Oke? Muhasabah, doa, ibadah, puasa, sedekah. Yang 6, silaturahmi. 1, 2, 3. Silaturahmi terbaik adalah masjid. Silaturahmi dalam ibadah. Silaturahmi terbaik apalagi? Bermajelis. Silaturahmi lewat ilmu. Amin. Itu silaturahmi paling bagus. Pernikahan. Menghubungkan. 2 rumah tangga dan sebagainya. Alhamdulillah. Terakhir karena waktu. Ulangi apa tadi? Muhasabah. Doa. Ibadah. Puasa. Sedekah. Silaturahmi. Terakhir. Ini sudah lewat 3 menit. 4 menit lagi. Jamaah. Itu bakso dari tadi dipanasin. Udah habis kuahnya itu.
Jamaah. Terakhir, yang ketujuh. Ingat mati. Ingat mati. Udah. Mau lagi dilanjutin lagunya ingat sakit. Ingat mati. Apa? Bukan minta mati ya. Dilarang minta mati. Coba diingat mati. Makanya menghilangkan aura kematian. Ingat mati, ziarah kubur. Ingat mati, sholat. Sholat itu ingat mati terbaik. Kalau ada yang tidak sholat, dia tidak ingat mati itu. Ada takziah, datang, ingat mati terbaik itu. Jemaah, hilangkan aura kematian. Maksudnya, kita tidak boleh meratap. Tahu nggak waktu istri saya meninggal? 7 hari 7 malam takziah, 3.000 yang datang. 3.000 orang. Saya siapkan nasi kotak 3.000. Saya pesan nasi kotak 1.000. Masak di rumah 1.000 kotak. Kita masak. 1.000 lagi sumbangan dari wali kota sama gubernur. Selama 7 hari 7 malam. 3.000. Dan tahu jamaahnya jam berapa datang. Acara setelah Isya jam 10 jam 12 siang sudah penuh. Enggak mau keambilan tempat. Duduk semua. Udah pasang tikar semua. Padahal acara kita pada Isya. Udah dur penuh sudah. Alhamdulillah. Karena yang ceramah saya. 7 hari 7 malam. Ceramahnya ceramah bersambung. Penceramahnya saya. Kalau ada ustaz saya lihat, ceramah dulu lah ustaz. Baru saya ceramah. Ustaz-ustaz pada datang semua. Mau dengarkan ceramah saya juga. Ceramah bersambung 7 malam. Tapi setengah 10, jam 10 berhenti sudah. Jadi orang suka. Ini sudah setengah 10 gak berhenti nih. Menghilangkan aura kematian. Tahu nggak setelah 7 harinya? Saya bawa anakku ke Jakarta semua 4 orang. Pergi ke Dupan, jalan-jalan. Rekreasi. Nginap di hotel. Untuk menghilangkan aura kematian. Nabi meninggal, pamannya meninggal, istrinya. Nabi diajak jalan-jalan Isra Mi'raj. Jamaah. Jadi kalau datang ziarah kubur, cuci kaki. Jangan ada tanah kuburan sampai ke rumah. Minimal telepon orang rumah, siapin ember. 1 ember air, cuci kaki dulu baru masuk rumah. Jangan ada tanah kuburan masuk ke rumah. Kalau perlu di kuburan sudah cuci kaki duluan. Atau mampir di SPBU. Cuci kaki di situ. Menghilangkan aura kematian. Kalau datang melayat, lihat jenazah, dianjurkan cuci muka. Untuk menghilangkan aura kematian. Kalau orang dari menyekar, maaf, dari mana? Dari melayat. Datang melayat, pulang-pulang. Kayaknya saya mau mati juga besok ini. Enggak boleh begitu. Kita harus hidup. Aura kematian itu lemes. Kayaknya saya sudah berhenti kerja deh. Itu ibu sudah mati, aku kayaknya mati juga besok ini. Enggak boleh begitu. Harus semangat. Oke? Jamaah. Kalau menyentuh jenazah, disunatkan berudu. Ini orang baik, angkat jenazah. Oh, semua yang menyentuh jenazah berudu. Bukan berarti membatalkan wudu, untuk menghilangkan aura kematian. Ulangi. Datang ziarah kubur, cuci kaki. Melihat jenazah atau melayat, cuci muka. Menyentuh jenazah, wudu. Memandikan jenazah disunatkan mandi. Tapi jangan di situ, nanti di rumah. Masa mandi bareng? Nanti pulang baru mandi. Ya, baik. Ini kayak ceramahnya Mama Dede deh, pertanyaan-pertanyaan. Saya tuh jarang ada pertanyaan kalau ceramah. Saya habiskan durasi saya lewat ceramah aja. Ini kayaknya nanti maulid baru dibacakan ya.
Cara rumah tangga hijrah lebih baik. Suami sabar, istri taat. Itu aja kuncinya. Udah tahu kunci hidup rumah tangga. Suami sabar, istri taat, selesai perkara. Jangan suami tidak sabaran, maafin istri, betul tidak? Dah. Ustadz, mengapa 10 Muharram disebut juga lebaran yatim? Ini sebenarnya jarang kita mau bahas. Karena terjadinya Karbala, pembantaian cucu Nabi. 70 sahabatnya Husain dibantai. Sehingga banyak yatim. Maka di 10 Muharram disebut juga lebaran anak yatim. Saya yakinan, apa artinya surah At-Tin? Ya buatin. Udah ya? Hanya Allah yang boleh bersumpah selain nama Allah. Wattini wassaitun wadduha wal laili wal asri. Kita tidak boleh. Demi waktu puasa tidak boleh. Kita harus bersumpah wallahi tallahi billahi. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya tentang tarawih. Tarawih kan sunnahnya tarawih kan sunnah, dan saya pernah dengar salat sunnah lebih baik dikerjakan di rumah. Apakah lebih baik salat dikerjakan di masjid atau lebih baik salat di rumah? Jawabannya di masjid. Kenapa di masjid? Karena di masjid berjamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Enak kan? Coba di rumah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lebih bagus di masjid. Lebih bagus di masjid. Kalau mau ambil dua-duanya. Saya salat tarawih di masjid 8. Pulang ke rumah saya tambah 12. Jadi totalnya 20. Kalau saya ditanya, yang mana bagus? Di masjid. Di rumah terlalu banyak gangguan. Di masjid enak. Segeranya ada berjalan ke masjid. Itu kan bernilai pahala. Ada tahiyatul masjidnya. Lah. Nanya lagi salat di masjid atau di rumah? Ya di masjid lah. Di masjid ada kotak amal. Di rumah nggak ada. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Apa artinya ta'aruf? Mengenal itu artinya. Apa bedanya dengan pacaran? Pacaran itu mencoba-coba, jangan, tidak boleh, haram. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Pacaran itu mendekati zina. Tidak boleh pacaran dalam Islam. Tidak ada pacaran syar'i, tidak ada itu. Yang namanya pacarannya dosa. Yang ada ta'aruf. Suka ambil, tidak suka putus. Itu hebatnya Islam. Lanjut. Kalau suka lanjutkan. Jadi apa? Setelah ta'aruf. Bukan. Hitbah. Itu. Apakah jika kita terbangun di tengah malam sebaiknya langsung mengerjakan salat tahajud? Atau kita buka HP? Saya rasa buka HP dulu karena mau lihat jam. Setelah itu kita baru mengerjakan tahajud. Bagusnya tahajud gini. Tahajud itu bangun dari tidur. Seandainya kita tidur jam 8 bangun jam 10 sudah boleh tahajud. Karena kita sudah punya modal tidur. Yang tidak punya modal tidur maka tahajudnya di atas jam 12. Lewat tengah malam. Orang insomnia tidak bisa tidur. Aku nggak bisa tidur. Menit tahajud ya masalah aja. Tapi harus lewat tengah malam. Lanjut. Bagusnya salat sunat wudu 2 rakaat, salat sunat tobat 2 rakaat, salat sunat tahajud 2 rakaat, salat tahajud 2 rakaat, tutup witir 3 rakaat. Jumlah total 11. Total salat kita sehari semalam 50. 17 fardu, 12 rawatib, 29. Tambah 11 tengah malam, 11 tambah 29 sama dengan 40. Awabin antara maghrib isya 6 rakaat. Sudah berapa semua?
46. Tambah di jam 8 salat duha 4 rakaat. Total berapa semua? 50. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyempurnakan pembayaran zakat, ada yang melakukan ijab kabul, ada juga tidak. Yang tidak memakai ijab kabul, apakah sah hukumnya? Jawabannya tidak, karena zakat itu harus ada serah terima. Saya niatkan keluarkan zakat fitraku tahun ini karena Allah, saya terima zakat fitramu tahun ini karena Allah. Itulah bagusnya ada panitia. Ada panitia. Bagaimana kalau tidak ijab kabul pakai transfer? Itu ijab kabulnya itu. Aman itu. Ya, kita berbaik sangka aja. Amin. Cara rumah tangga hijrah lebih baik. Kayaknya sudah ini. Sudah selesai semua. Udah, aman kan? 15 menit baca doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Angkat tangannya semua. Kalau berdoa itu angkat tangannya sejajar dada. Tangannya dirapatkan. Kan sejajar dada. Kan habis waktu ini, sudah mati dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir bil ya Allah, muliakanlah kami di dunia dan di akhirat, tambahkanlah ilmu kami, tambahkanlah ketakwaan kami, dan berikanlah kami kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Lindungi kami dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Ya Majidu, ya Wahidu, la tuzil anna ni'matan an'amta bi alayya. Nikmatmu ya Allah. Innallazi farada 'alaikal Qur'an la raduka ila ma'ad. Ya Allah, kembalikanlah kami di tempat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta masing-masing beda permohonannya. Minta. Wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Terakhir sebelum saya tinggalkan, mohon izin karena saya ada penerbangan pagi, saya tidak bisa. Tolong tidak boleh ada gambar makhluk hidup dalam masjid. Pintar ini, gambar makhluk hidupnya di luar. Pintar dia. Nggak boleh. Jangan spanduknya di dalam, karena ada gambar makhluk hidup. Sejajar wajah atau diangkat. Itu diangkat, perempuan tidak boleh. Ada aurat, tidak boleh. Jadi hanya sejajar wajah, sejajar dada. Boleh, sejajar, tanda keseriusan. Ya Allah, boleh. Nah itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz.